Shalom, saudara dan saudari, selamat datang kembali. Bagaimana jika bentuk kasih terbesar dari pasanganmu adalah mengatakan kebenaran soal kelemahanmu? Memang tidak mudah, tapi justru itulah yang membuat pernikahan menjadi tempat teraman untuk bertumbuh. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Keberanian berkata jujur. Tetesan air mungkin tampak sepele, tapi jika terus-menerus menetes, bahkan batu pun bisa terkikis. Begitu juga dengan kebiasaan mengomel dalam pernikahan, komentar tajam dan sinis yang terus menetes pelan-pelan, perlahan tapi pasti, menghancurkan keintiman dan cinta. Amsal pasal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan ayat 17 menambahkan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam pernikahan, kita tidak hanya dipanggil untuk saling mendukung, tapi juga untuk saling menantang dengan kasih. Tapi, kebenaran harus disampaikan dengan bijak. Jangan menuduh dengan kalimat seperti, kamu tuh selalu, atau kamu nggak pernah. Itu bukan komunikasi, tapi serangan. Sebaliknya, duduklah bersama, sebutkan dengan jelas perilaku yang jadi masalah, lalu diskusikan jalan keluarnya, dengan lemah lembut, hormat, dan kasih yang nyata. Jangan menyindir, jangan menyerang. Curahkan kebenaran seperti air yang memberi hidup. Pasanganmu bisa melihat kelemahanmu lebih jelas dari siapapun. Dan itulah justru kesempatan sakral dari sebuah pernikahan. Tempat di mana kejujuran dan perubahan sejati bisa terjadi. Seperti yang Yesus doakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 27, para suami dipanggil untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, menyucikannya, membersihkannya dengan firman, dan menjadikannya mulia. Inilah gambaran berkata jujur dalam kasih. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Kalau kamu sudah menikah, apakah kamu dan pasanganmu saling memberi ruang untuk berbicara jujur dengan kasih tentang kelemahan masing-masing? Kalau kamu belum menikah, apakah kamu sudah berlatih keberanian ini dalam persahabatanmu? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sering terombang-ambing antara diam karena takut dan berkata kasar karena ego. Tapi keduanya egois. Kuduskan hati kami dan ajari kami mengasihi lewat kebenaran. Seperti tertulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 13, tolong kami untuk saling menasihati setiap hari, supaya tidak ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Biarlah pernikahan dan komunitas kami jadi tempat di mana kebenaran disampaikan dengan lembut, konsisten, dan penuh kasih. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.